Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Cahya Erawan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saya Risma Ayu Puspita, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saya Mas Adi, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Kami di sini akan mempraktikkan teknik coaching yang telah kami pelajari di modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak Mas Adi. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sesi ini ya Pak Arif. Betul. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak Arif. Kompetensi apa yang diinginkan atau dikembangkan pada coaching kali ini Pak Arif? Baik, nanti pada saat coach nanti saya akan yang pertama adalah mendengarkan secara aktif kepada coach. Kemudian yang kedua saya memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Mas Adi. Pertanyaan kedua Pak Arif. Kompetensi apa atau secara spesifik yang diinginkan saat diobservasi? Baik, pada saat nanti kita melakukan kegiatan coach, yang paling utamanya adalah nanti sama seperti semula, bahwa nanti sebagai coach nanti saya akan mendengarkan secara aktif dari coach, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tingkatan lebih pengaruh lebih kepada yang berbobot seperti itu. Oke. Mungkin pertanyaan yang terakhir Pak Arif. Indikator yang bagaimana yang diinginkan ketercapaian dan tujuan pengembangannya? Baik Pak Mas Adi, saya ingin sebagai coach, saya ingin menemukan sebuah solusi, kemudian setelah itu langkah-langkah dalam mengatasi sebuah permasalahan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Arif. Dalam pendampingan ini saya akan mendampingi Pak Arif dalam mengeksplorasi lebih lanjut permasalahan yang dihadapi coach nantinya. Saya juga akan memantau bagaimana Pak Arif menggunakan kehadiran penuh, menghadirkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Siap. Mari kita mulai Pak. Siap. Selamat pagi Ibu Risma, apa kabar hari ini Bu? Selamat pagi Pak Arif. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Hanya saja saya itu sebenarnya sedikit bingung Pak, karena banyak tugas akhir-akhir ini. Saya itu kan sedang menjalankan program ini ya, maksudnya pendidikan guru penggerak. Kemudian saya juga sekarang itu mengikuti program PPG dalam jabatan gitu. Dan ditambah lagi kondisi saya yang sedang hamil gitu Pak. Jadi makin bingung lah ini pikiran saya gitu Pak. Oke baik, terima kasih Ibu sudah berbagi ya. Apalagi dalam keadaan hamil harus benar-benar kita menjaga kestabilan tubuh kita agar tetap supaya bugar ya Bu ya, menjaga kandungan dan sebagainya. Baik Ibu, nah ini ketika Ibu menyebutkan merasa bingung dan banyaknya tugas, apa yang paling dominan menimbulkan perasaan tersebut seperti apa Ibu? Bingungnya itu sebenarnya karena saya tuh karena banyak tugas apa ya. Jadi saya tuh bingung mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu Pak. Tugas ini atau tugas yang lain gitu. Jadi kan terkadang ya gara-gara itu Pak saya bingung untuk mengerjakan tugas yang mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu gitu Pak. Oh ya, jadi tugas mana yang paling diutamakan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik. Nah kemudian saya lanjutkan ya Bu ya. Seperti ada banyak yang Ibu hadapi saat ini.
Nah, itu apa tujuan yang spesifik ya, spesifik yang ingin Ibu Risma capai dalam sesi kita hari ini? Saya tuh inginnya apa ya, eee, saya agar bisa mengelola waktu, Pak, ya. Mengelola waktu antara pekerjaan dan urusan pribadi Ya, saya ya, Pak, yang tadi itu. Karena mungkin, kalau hamil itu memang mempengaruhi kondisi gitu ya, Pak, ya. Terus juga ada, eee, urusan-urusan keluarga juga. Nah, jadi dalam sesi kita kali ini tuh, saya ingin agar, ada solusi untuk saya itu bisa lebih mengatur waktu gitu, Pak. baik Ibu ya. Nah ini mengelola waktu ya, memang sangat penting ya Iya, untuk Pak. kita ya. Nah ini sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, Mhm, ya bisa Ibu Risma ceritakan mhm, sedikit bagaimana biasanya Ibu mengatur hari-hari Ibu, mhm. kemudian apa pola yang muncul saat ini yang Ibu pikirkan? Saya tuh ya, Pak, ya, biasanya keseharian itu nggak ada jadwal yang pasti, Pak. Jadi, Hmm, semengalirnya aja, Pak. Kalau misalkan bangun tidur, ya biasa ke sekolah gitu, kalau ada tugas dikerjakan gitu, kalau ada ya seperti itu, Pak. Jadi, belum ada, apa ya, Pak, saya belum bisa fokus gitu, Pak, hmm. sama hal-hal yang tertentu gitu. Jadi, eee, saya itu hal-hal penting itu, terkadang yang sering mendesak itu kadang hal-hal penting yang mendesak saya sering tertunda gitu, Pak. Oh, jadi hal-hal yang mendesak ya Bu ya, Iya, mendesak kadang-kadang tugas kita ya di sekolah mhm. karena tidak ini ya seperti itu seringkali dibawa ke rumah mendesak intinya ya Iya seperti itu ya. gitu, Pak. Baik. Terima kasih Ibu ya atas kejelasannya. Nah, saat Ibu ini mah lebih fokus pada hal mendesak tadi, Iya, apa yang menurut Ibu Riswa menyebabkan hal-hal terpenting yang tidak mendesak atau terabaikan? Kemudian apakah ada pola tertentu atau apa namanya pemicu iya. yang bisa kita identifikasi? Oke, Pak, jadi karena sering kewalahan ya, Pak, dengan, tugas-tugas yang sering saya, mendadak gitu kerjakan gitu. Jadi saya sering menunda-nunda pekerjaan yang lain gitu, prioritas saya itu sering bergeser gitu. Dan saya juga kadang bingung, Pak, menentukan mana sih yang harus saya kerjakan terlebih dahulu gitu, tugas mana yang harus saya, dahulukan gitu, Pak. Jadi bingung ya Bu ya, Ya posisinya betul, seperti Pak, itu Bu ya, banyak gitu. tugas-tugas yang harus diselesaikan. Jadi mana dulu yang harus didahulukan ya Bu Iya ya. betul, Pak. Baik, nah ini pada saat kebingungan atau kewalahan ya, ini bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran yang sulit ya Bu ya. Betul, Nah Pak. ini jika kita refleksikan apa dampak dari kebiasaan kebiasaan Ibu terhadap keseharian Ibu, baik di pekerjaan maupun di rumah. Mmm, saya itu jadi merasa tidak produktif, Pak. Oh, Jadi malah kadang tuh suka stres sendiri gitu, Pak, karena kerjaan ini belum selesai, aduh udah lagi. ada, kerjaan yang menunggu Oh, gitu, Pak. Terus karena, tadi pekerjaan yang sering saya tunda-tunda, nah pekerjaan itu kan harus tetap saya kerjakan ya, Pak, ya. mm-mm. Jadi kadang tuh pekerjaan yang saya kerjakan ya seadanya gitu, Ya, Pak, bukan hasil kerja saya yang terbaik gitu, Pak. iya, Dan pekerjaan itu pun jadi kayak semakin menumpuk gitu, menumpuk ya Bu Pak, ya, ya. makin banyak ya Bu ya. Ya makin banyak, Pak, gitu. Baik, Jadi kadang tuh suka stres sendiri, "Aduh ya, ini pekerjaan banyak," gitu, baik, Pak, baik, gitu. baik, baik. Ya itu ya Bu ya yang bisa apa ya sangat melelahkan ya untuk Ibu Ya begitu, Risma. Pak, betul. Baik, mari kita eksplorasi ya Bu ya beberapa Mhm, pilihan yang bisa Ibu coba ya, mungkin untuk mengatasi ini ya. mhm. Jika melihat situasi dari perspektif baru, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memulai perubahan pola pada Ibu tersebut? Terlupa. Kalau untuk memulai ya, Pak, ya, saya pikir
kayaknya saya harus membuat jadwal deh ya Pak ya. Jadwal yang lebih teratur, kemudian jadwal yang bisa membantu terutama, membantu saya memprioritaskan tugas yang penting, sebelum mendesak gitu ya. Kemudian mungkin saya juga bisa, menetapkan batas waktu untuk setiap tugas, agar tidak menunda gitu, Pak. Ya intinya mah buat jadwal ya Ibu Iya, ya, supaya supaya bisa tidak tertunda ya iya pekerjaannya betul, ya, Pak. baik. Ini bagus sekali Ibu Risma, luar biasa. Nah, ini dari ide itu, Mhm, mana yang paling menarik bagi Ibu sendiri mhm. untuk mencoba ya. Kemudian bagaimana strategi itu bisa membawa perubahan yang signifikan buat Ibu sendiri. Oke, Pak. Jadi mungkin saya akan mulai membuat jadwal yang realistis gitu, Pak, dan menyesuaikanlah, prioritas saya dari pekerjaan-pekerjaan saya yang tadi gitu ya, Pak, ya. Saya buat jadwal, nah kemudian saya pikir itu bisa membantu saya sih, Pak, menjadi lebih teratur gitu, Pak, dalam, Hmm. beraktivitas gitu, Pak. Baik ya, jadi lebih realistisnya ya supaya Ya gitu. hasilnya lebih teratur gitu ya Bu Ya. ya. Baik. Oke, langkah yang tepat ya kalau menurut saya Ibu ya. Nah, bagaimana Ibu memastikan agar jadwal ini tidak hanya menjadi sebuah wacana, Oh, ya. sebuah wacana, tapi ini memang benar-benar apa ya Ibu terapkan Mhm. gitu ya. Kemudian apa tindakan awal yang bisa Ibu lakukan untuk memulainya? Mungkin saya akan mulai menyiapkan jadwal untuk minggu ini saja, Pak. Untuk minggu ini jadwal antara tadi mengerjakan tugas yang saya prioritaskan terlebih dahulu dan, tidak lupa jadwal istirahat saya gitu. Karena, tadi kondisi saya yang, sedang hamil muda, kemungkinan saya akan cepat lelah gitu, Pak. Jadi, Hmm, saya akan usahakan membuat jadwal yang sebaik mungkin untuk 1 minggu ke depan gitu. Kemudian mencoba menerapkan disiplin diri gitu, Pak, dalam, mengikuti tujuan ataupun, rencana yang sudah saya buat gitu, Pak. baik. Ya, intinya berarti Ibu mencoba untuk disiplin ya Bu ya, Ya, mencoba disiplin, betul, Pak. kemudian mengikuti prioritas yang sudah Ibu buat gitu Bu Ya ya. betul, Pak. Baik Ibu ya, luar biasa sekali Ibu ya. Ya terima kasih, Walaupun Pak. dalam keadaan hamil masih tetap melakukan aktivitas ya Bu ya. Iya, terima Nah, ini kasih, Pak. terakhir Bu, Ya. apa yang akan Ibu lakukan untuk menjaga motivasi dan tetap konsisten Mhm. dalam menjalankan rencana yang sudah Ibu buat, bahkan ketika ada sebuah tantangan yang muncul gitu Oh Bu, gitu. seperti itu. Saya akan mencoba lebih berkomitmen lagi ya, Pak, ya, eee selama 1 minggu ke depan gitu, Pak. Nanti di akhir minggu saya mencoba mengevaluasi hasilnya gitu. Nah, jika berhasil saya akan melanjutkan dan terus menyesuaikan jadwal, dengan pekerjaan-pekerjaan di, minggu berikutnya. Saya yakin sih, Pak, ini itu akan memberikan hasil yang positif dan juga, dengan dukungan dari rekan-rekan guru yang lain Ya. gitu, teman-teman yang lain gitu, Pak. Baik, luar biasa sekali Ibu ya. Ya. Ini luar biasa sekali perjuangan Ibu. Kalau menurut saya sudah benar-benar acungan jempol ini Bu. Ya, terima Untuk kasih, Bu Pak. Risma ya, konsistensi memang kuncinya seperti itu ya Bu ya. Betul, Pak. Kemudian kita juga bisa harus apa namanya evaluasi secara berkala. Mhm. Nah, ini evaluasi ini kita juga akan membantu Ibu tetap di jalur Ah, seperti ya itu. baik, Pak. Kemudian semoga Ibu sukses Terima dan kita bisa kasih. bahas evaluasi di sisi berikutnya ya Bu Ya, ya. terima kasih, Ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Arif. Eh, Atas tadi saya sudah melihat bagaimana pemaparan Pak Arif dalam saat coaching. Eh, Mungkin ada sedikit atau beberapa pertanyaan nih Pak Arif ya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Arif
pada saat sesi coaching, Pak Arif? Baik, terima kasih Pak Mas Hadi. Saya akan mencoba menjawab yang tadi saya lakukan sebagai coaching. Saya melakukannya dengan alur tirta. Di antaranya alur tirta ini yang pertama saya menetapkan tujuan, kemudian identifikasi, Ya. kemudian rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab, seperti itu Pak Mas Hadi. Oke. Saya lihat Pak Arif sangat berhasil dalam menunjukkan kehadiran penuh sepanjang sesi coaching tadi. Saya melihat Pak Arif dengan secara aktif dan sabar, serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga sangat berbobot, sangat membantu Ibu Risma dalam menggali solusinya. Oke. Itu adalah umpan balik saya, Pak Arif. Baik, terima kasih Mas Hadi. Saya berusaha untuk benar-benar hadir dan mendampingi dengan sepenuh hati. Pertanyaan terakhir nih Pak Arif ya. Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan setelah sesi coaching kali ini, Pak Arif? Baik, yang ingin saya kembangkan adalah ingin memahami alur tirta tersebut, Pak Mas Hadi, agar hasil proses coaching saya ini lebih baik lagi dan bisa menemukan sebuah solusi gitu, seperti itu. Oke, baik Pak Arif. Jadi Pak Arif akan memahami lagi bagaimana alur tirta itu Betul. dijalankan saat coachingnya, Betul, Pak Arif betul. ya. Oke, baik sekali Pak Arif. Saya akan terus memantau perkembangan dari sesi ini dan melihat bagaimana implementasinya ke depannya, Pak Arif ya. Terima kasih nih udah produktif dalam sesi ini. Terima kasih ya karena sudah menjalani sesi coaching kali ini dengan yang sangat-sangat produktif dan sangat-sangat jelas dan bisa membantu Ibu Risma dalam mencari solusinya. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Mas Hadi. Sekian praktek coaching dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam.